Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia mana ya? Ketemu lagi sama Mang Gojek. Mamang Bang Bang. Oke. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Fikri Fatul Islam mau menjelaskan peranan dan kedudukan guru dalam pandangan Islam. Ini teman-teman harus banyak belajar. Saya juga masih belajar sebenarnya. Nah, jadi pengertian guru dalam pendidikan itu secara etimologi, guru sering disebut pendidik. Tapi kalau di bahasa Arab itu banyak. Biasa disebut dengan mudaris, mu'alim, murabi, mu'adib, banyak. Yang meski memiliki makna yang sama, namun masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Oke, lanjut. Ada yang juga disebut dengan ustadz atau syekh gitu ya. Nah, adapun pengertian dari murabi, pengertian murabi yaitu mengisyaratkan bahwa guru adalah orang yang memiliki sifat robbani. Artinya, yang bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang terhadap siswa dan mempunyai pengetahuan tentang rob. Makanya dia disebut dengan murabi dari kalimat robba yurabi. Pengertian mu'alim, ia mengandung arti bahwa guru adalah orang yang berilmu. Gitu. Nah, orang yang berilmu yang tidak hanya menguasai ilmu secara teoretik, tetapi mempunyai komitmen yang tinggi mengembangkan ilmu yang demikian gitu, yang dimilikinya. Oke, itu ya. Jadi itu untuk pengertian guru dalam pendidikan gitu. Secara terminologi, guru sering diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi atau fitrah. Nah, si fitrah siswa, baik potensi kognitif, afektif maupun potensi psikomotorik. Itu dari ya. Kemudian, guru juga berarti orang yang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohani, gitu ya. Nah, agar mencapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba atau abdun dan khalifah Allah, khalifah lillah, khalifah Allah, khalifatullah, dan mampu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual yang mandiri. Itu kata Ahmad Zayadi 2005. Nah, kan kita tadi mau bahas apa tadi tuh? Pengertian dan fungsi. Sekarang fungsi guru. Satu, itu sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Begitu. Yang pertama fungsinya, diingat-ingat ya. Jadi dia sebagai yang merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun. Kemudian yang kedua, edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, insan manusia yang sempurna. Seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, itu yang kedua, edukator yang mengedukasi, edukator ya. Kemudian sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin dan mengandalkan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan itu. Itu teman-teman, itu jadi fungsi dari guru. Jangan lupa ya. Ingat-ingat. Nah, sekarang kedudukan dan fungsi guru menurut ajaran Islam. Nah, sedangkan ajaran Islam sendiri itu memposisikan guru atau pendidik pada kedudukan yang sangat mulia. Para pendidik diposisikan sebagai bapak rohani atau spiritual father. Spiritual father? Bagi anak didiknya yang memberikan santapan ruhani dengan ilmu pembinaan, akhlak mulia atau akhlakul karimah, dan meluruskannya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan tinta seorang guru lebih berharga dari darah seorang para syuhada. Oh, sangar kan?
Keutamaan seorang guru atau pendidik disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang diemban guru dalam ajaran Islam hampir sama dengan tugas seorang rasul. Hal ini misalnya tertera dalam sebuah syair karya Syauqi. Berdiri dan hormatilah guru dan berdirilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Oh, jadi tolong jangan berisik, ya. Jadi, seorang guru itu hampir sama seperti, hampir merupakan seperti seorang rasul. Ya, itu ada juga dari yang lain. Jadilah engkau sebagai guru atau pelajar, atau pendengar, atau pecinta. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, sehingga engkau menjadi rusak tuh. Ya, maksudnya apa nih orang kelima? Al-Ghazali menegaskan bahwa kedudukan yang tinggi yang diduduki oleh orang yang berpengetahuan, bahwa orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuannya adalah orang besar di semua kerajaan langit. Ya, seperti matahari yang menerangi alam. Ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain. Karena ia memang wangi, dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, pojok kanan bawah. Juz 28. Jadi gini. Jadi lapangkanlah. Jadi ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Masyaallah. Wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu. Jadi maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh, ngeri nggak tuh? Lanjut. Kemudian kita masuk ke kompetensi guru menurut Islam. Nah, ya. Jadi kompetensi guru itu ada 3. Nih, aku jelasin satu-satu ya. Sama Mamang Gojek dijelasin. Kompetensi pertama itu kompetensi personal religius. Kemampuan dasar kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis. Oh, jadi dia itu punya tanggung jawab agamis. Bisa dibilang punya tanggung jawab tauhid. Artinya pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, musyawarah, kebersihan, keindahan. Pokoknya hal-hal positif deh, gitu. Ketertiban dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga pendidik itu tidak hanya mengajarkan ilmu kognitif, tapi juga mengajarkan arti kehidupan, gitu. Jadi jangan sempit mengartikan sebuah guru, gitu. Kalau guru itu punya tanggung jawab yang lebih. Kebanyakan kita itu biasanya kalau sekedar ngajar, ngasih tugas, tapi dia lupa mentransformasikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Allahu Akbar. Lanjut. Yang kedua, kompetensi sosial religius. Kemampuan dasar kedua bagi pendidik adalah menyangkut kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial. Jadi dia juga memiliki tanggung jawab sosial gitu. Selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, tolong menolong, peduli, simpati, empati gitu ya. Itu juga harus diturunkan dari seorang guru kepada peserta didiknya. Begitu. Dan yang ketiga, kompetensi profesional religius. Kemampuan dasar yang ketiga ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu bertanggung jawab berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Begitu. Ya, itu teman-teman. Jadi, itu adalah kompetensi guru menurut Islam. Ada 3 poin tadi. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sesuatu yang membuka wawasan antum semuanya ya. Terima kasih, ini dari Mamang Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.